Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina Muhammadin rasulil amin wal habibil magin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi as-sadiqin al-mukhlisin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, il hadirun al-muhtaramun, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-234, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis ini bersumber daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inni nuhitu an aqra'ul Qur'ana. Tidakkah kalian tahu sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, dalam keadaan ruku ataupun sujud. Larangan ini disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Tentu larangan ini juga untuk umatnya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan dikatakan larangan ini termasuk hukumnya makruh indal jumhur, menurut jumhur ulama. Namun dalam mazhab Syafi'i, orang yang memindah bacaan bukan pada tempatnya, pada waktu membaca Al-Quran baca tahiyat, pada wajib baca tahiyat baca suratul Fatihah, itu namanya melakukan pelanggaran, sehingga dianjurkan sujud sahwi. Ya, dianjurkan sujud sahwi. Fa amma ruku, adapun ketika kalian ruku, fa'adhimu fihi rabb, maka agungkan di dalamnya Tuhan. Agungkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kalian ruku, sehingga bacaannya subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, di mana kita ketahui minimal 1 kali, tapi wa alal kamal paling sempurna 11 kali. Itu pun kalau sholat sendiri atau jamaah khusus. Kalau di masjid atau menjadi imam sholat wajib, tentunya cukup, yang paling sempurna adalah 3 kali, jangan 11 kali. Wa amma sujud, adapun ketika kalian sujud, fastahidu, maka bersungguh-sungguhlah fid du'a, dalam doa. Fagominun, maka kemungkinan besar, kalau diartikan di situ di tahlilul lafzi, fagominun ay hagikun wajadirun, nyata dan layak, bil istijabah, untuk dikabulkan. Pada saat kita sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyustajaba lakum, nyata atau sangat mungkin ayyustajaba lakum, untuk dikabulkan. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian ulama ahli hadis mengatakan dalilun, kalau dikatakan makruh tadi, ada yang mengatakan makruh jumhur ulama, tapi ada sebagian ahli hadis mengatakan dalilun ala tahrimi qiraatil Qur'an halar ruku wa sujud. Kalau Rasulullah mengatakan aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada saat ruku dan sujud, ruku diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu rabbil azim bihamdi, sujud diperintahkan untuk berdoa, maka hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim ini berarti menjelaskan bahwasanya ketika ruku dan sujud diharamkan membaca Al-Qur'an. Karena bahasanya nuhitu, al-aslu fi nahyi litahrim. Kalau ada larangan biasanya hukumnya adalah untuk menunjukkan haram.
Li'anna al-asla fin nahyi at-tahrim, ya. Karena hukum asal dalam larangan itu adalah haram, kecuali illa idza dallat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Wa dhahiruhu wujubu tasbih ruku wa wujubid du'a fi sujud. Zahir hadis ini menunjukkan kalau ruku bertasbih, kalau sujud berdoa. Jadi kalau ruku bertasbih wajibnya, dan kalau sujud berdoa. Lil amri bihima, kena larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Dhahaba ila dzalik Ahmad bin Hanbal wa ta'ifa minal muhaddisin. Pendapat ini diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ahli hadis. Al-ma'na al-ijmali, arti secara global, ar-ruku' wa sujudu ruknani. Ruku' dan sujud adalah dua rukun dalam salat. Dalam ruku' dan sujud itu adalah dua rukun dalam salat. Kalau ditinggalkan tidak sah rakaat yang tambah ruku' dan tambah sujud. Fihima ghayatul dhulli wal khudu'i. Dalam ruku' dan sujud hendaknya kita berada dalam puncak kehinaan dan mendekatkan diri dengan merendahkan diri. Jadi pada waktu ruku' dan sujud kita tidak menghayalkan apapun, yang kita hadirkan di hati kita adalah Allah. Lalu kita ruku' dan sujud dengan penuh kehinaan, dengan penuh merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu lil malikil ma'bud, kepada maharaja yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laqad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qira'a fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilarang untuk membaca Al-Qur'an fihima, dalam ruku' dan sujud. Wa ja'ala lahuma dzikran khasan. Rasulullah membuat untuk ruku' dan sujud zikir yang khusus. Ala, tidakkah kalian tahu, yaitu tasbih dalam ruku' dan tasbih dalam tasbih fil ruku' wa tasbih wa du'a. Tasbih dan doa fi sujud, dalam sujud. Bi ayyi du'ain kana, doa apa saja adanya, min khairi dunya wal akhirah, dari dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Lianna sujud mahallul ijabah, karena sujud adalah tempat dikabulkannya doa. Sehingga dengan demikian fikul hadis yang dapat diambil, yang pertama, an-nahyu an qiraatil Qur'an, larangan daripada membaca Al-Qur'an halar ruku' wa sujud, ketika ruku' dan sujud. Wa dzalika li'annahuma halata dhullin wa inkisarin, karena waktu ruku' adalah dua keadaan, yaitu keadaan yang pertama hina, yang kedua dalam keadaan kehancuran hati. Fi dzahir, dalam zahirnya. Wal matlub minal qari', dan yang dituntut dari orang yang membaca, at-talabbus, yaitu membaurkan diri, menenggelamkan diri, bihalatir rif'ah, dalam keadaan ar-rif'ah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ta'dziman lil Qur'an, untuk mengagungkan Al-Qur'an, wa takriman lil ghari'il qaim maqamal kalim. Jadi tidak pantas, karena kalau orang membaca Al-Quran itu berarti berdialog dengan Allah, sehingga pada saat dia berdialog dengan Allah tidak pantas dia, karena dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dia untuk dalam keadaan sujud ataupun ruku'. Namanya dialog berarti dalam keadaan tegak, tentunya dengan menundukkan kepala, dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kenapa dilarang membaca Al-Qur'an pada saat ruku' ataupun sujud. Itu fikul hadis yang pertama. Fikul hadis yang kedua, masru'iyatut tasbih fil ruku'. Disyariatkannya tasmi', ya, bukan tasbih. Disyariatkannya memperdengarkan bacaan dalam ruku', yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Qala Ahmad biwujubi, wajib, wal jumhur demikian juga.
ala annahu mustahabun. Jadi Quran itu atau sholat itu ada 3 rukun ya, ada sebangsa hati yaitu niat, ada sebangsa bacaan ya, ada sebangsa bacaan, yang ketiga ada sebangsa perbuatan, yang keempat itu tentunya adalah khusyuk, juga sebangsa hati ya. Tertib juga itu adalah yang ada dalam rukun sholat kalau kita perinci secara global. Artinya apa? Kalau bacaan, orang membaca bacaan sholat seperti Allahu Akbar, dia sholat Allahu Akbar, dia harus dengar kepada dirinya minimal. Kalau orang takbir pada waktu sholat, dia tidak mendengar takbirnya, tidak sah takbirnya. Demikian juga bacaan-bacaan yang lain. Setiap rakaat kita wajib membaca suratul Fatihah, Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar kabira dan seterusnya, itu sunnah dikeraskan sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim pelan, bismillahirrahmanirrahim, walaupun pelan tetap disunahkan untuk memperdengarkan kepada dirinya. Demikian juga bacaan suratul Fatihah, demikian juga bacaan-bacaan yang lainnya, tahiyat dan yang lainnya, termasuk salam ya, assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya di akhir salat. Bacaan-bacaan dalam salat itu wajib, kalau dia merupakan rukun, wajib diperdengarkan, dia baca, telinganya dia sendiri wajib dengar. Itu yang perlu dipahami bersama. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, walaupun jumhur mengatakan sunnah, tapi dalam mazhab Syafi'i itu adalah wajib. Kalau Imam Ahmad semua bacaan wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang merupakan rukun itu adalah wajib. Kalau mengamalkan sunnah seperti membaca subhana rabbil azim bihamdi supaya dapat sunnah ya juga tentunya wajib dikeraskan. Dalilnya yang mengatakan sunnah apa? Bidalil hadisil musi. Hadisil musi salatah, orang yang salatnya jelek. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimu tasbih walau kana wajiban la amarahu bih. Jadi ada orang salat salah, kata Rasulullah, aidis salat, ulang salatmu, wudhu lagi, salat, sampai beberapa kali Rasul mengatakan salat, ulang salatnya. Ada beberapa riwayat menunjukkan yang pertama karena ada salah satu tempat di kakinya atau di anggota tubuh wudhunya tidak kena air, maka Rasulullah memerintahkan untuk wudhu kembali dan salat kembali. Dan Rasulullah tidak mengajarkan yang lainnya, kurang tumakninah, diperintahkan Rasulullah untuk mengulang. Tapi dalam orang yang sholatnya salah ini, Rasulullah tidak mengajarkan untuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini menunjukkan sunnah bukan wajib. Jadi poin yang penting yang harus kita pahami dari hadis yang pertama ini, yaitu kalau kita ruku membaca tasbih, mengagungkan Allah. Kalau kita sujud, bertasbih dan juga mengagungkan Allah. Kalau kita berdiri, membaca Al-Quran. Ini aturan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat bersama, sujud yang lama, kalau kita sholat cukup membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, sholat wajib. Tapi kalau di sini diperintahkan sujud itu mengagungkan berdoa kepada Allah dan kemungkinan besar dikabulkan doanya, itu adalah dalam sholat sunnah. Ya, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad itu dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Jadi walaupun Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa akthirud du'a, paling dekatnya seorang hamba dari Tuhannya yang maha perkasa dan maha agung ialah pada saat dia sujud. Maka pada saat manusia itu sujud atau kalian sujud, hendaknya memperbanyak doa. Ini dalam sholat sunnah, jangan salah praktek ya. Kalau dalam sholat wajib tidak boleh, yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah saja. Tapi memperpanjang bacaan dalam sholat wajib tidak boleh. Kenapa demikian? Kemarin sudah dibahas 2 hadis yang menyebutkan Rasulullah
bacaannya berdiri panjang, Rasulullah sujudnya, doanya panjang, itu dalam salat sunnah dan dalam tengah kegelapan malam. Ini yang perlu kita pahami. Inilah kenapa Ibnu Salam mengatakan wa kullu man biwari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah. Ini. Naam. Bertalian dengan itu semuanya memohon kepada Allah. Kenapa harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sujud? Seakan-akan prakteknya dalam keadaan sujud itu sebagaimana hadis yang ke-235, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, membaca fi ruku'i wa sujudi, dalam ruku' dan sujudnya, subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Hadis muttafaqun alaih, yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Yang kita amalkan adalah kalau ruku' subhana rabbil azim wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu bacaan salatnya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, ai unazzihuka an jami'in naqais, aku sucikan engkau dari segala kekurangan. Subhana itu maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf, fi'ilnya terbuang. Takdir kalau dikeluarkan atau perkiraannya usabbihu subhanak, maf'ul mutlak, dan faedahnya litta'gid, ya, untuk mengokohkan, betul-betul aku akan mensucikan engkau ya Allah. Ini subhanak. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdik, kami juga akan memujimu. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi kata-kata Allahumma ufirli itu perintah dari Allah. Fasabbih bihamdi rabbika was taufir, ya. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepada Tuhanmu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam surat An-Nasr, ya, dalam surat An-Nasr yang biasa kita baca dalam bacaan-bacaan pendek, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nasrullah, pertolongan Allah, al-fath, kemenangan dimaksud adalah penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk agama Allah. Maka kalau kamu mendapatkan kemenangan, bisa menaklukkan kota Mekah, dan kamu melihat orang sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam, apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah atau mensucikanlah Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah tawwaba, maha penerima tobat. Ini perlu kita pahami bersama. An-Nasr yang barusan kita baca turun pada saat baginda Nabi Muhammad SAW kembali dari perang Hunain, dan ini kabar gembira bagi Rasulullah dan para sahabat. Dalam waktu dekat Mekah akan ditaklukkan dan manusia akan berbondong-bondong masuk dalam Islam, terutama bangsa Arab secara berbondong-bondong sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Dan ayat ini
diturunkan sebelum kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tatkala idza jaa nasrullahil fath disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, maka Rasul mengatakan, ya Jibril, nafsi qad taibat, diriku telah lelah, telah capek ya Jibril dalam berdakwah. Maka Jibril menjawab, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik untuk kamu wahai Rasulullah daripada dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa, ya, setelah turunnya ayat ini, merasa Rasulullah ajalnya sudah dekat. Sehingga tatkala turun ayat ini, dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat berbahagia, dalam waktu dekat akan mendapatkan kemenangan, dan dalam waktu dekat akan menaklukkan kota Mekah, dan dalam waktu dekat yang ketiga adalah manusia, terutama bangsa Arab, akan berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga semua orang yang ada pada waktu itu, semua sahabat bergembira, mereka sangat riang, mereka sangat sukacita, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kelihatan menyendiri dan bersedih. Ditanya, kenapa demikian? Oleh para sahabat yang lain, kenapa kau demikian wahai Abu Bakar? Tidakkah telah datang kabar gembira, kabar yang sangat-sangat menggembirakan, yaitu kemenangan bagi umat Islam, penaklukan kota Mekah, dan orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa kamu bersedih wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, ini adalah berita duka bagi kita dalam waktu dekat akan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semua sahabat yang awalnya bergembira, mereka semua menjadi susah dan juga ikut menangis, sebagaimana menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah salah satu doa juga ya, yang dihadiahkan, insyaallah minggu depan akan kita bacakan, yang dihadiahkan oleh Rasulullah kepada putrinya tercinta. Karena setelah Rasulullah wafat, tidak lama kemudian, sekitar 6 bulan, putrinya tercinta Sayyidatina Fatimah juga wafat. Maka juga diajarkan sebuah istighfar yang cukup menakjubkan, yang mengakomodir, yang memuat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyaklah bertasbih dan banyaklah beristighfar. Bayyana lana Rasul, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita Al-Karim yang mulia, kaifatit tasbih wa du'a, bagaimana cara bertasbih dan berdoa dalam ruku' dan sujud. Famin dalika, di antara yang diajarkan oleh Nabi, qauluhu, perkataannya, subhanakallahumma wa bihamdik, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini yang diantaranya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talabul maghfirah, memohon ampun, mat tasbih, disertai dengan tasbih, imtithalan liqaulillahi ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Akhir surat An-Nasr ayat yang ketiga. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ma'sumun maghfurun lah. Rasulullah diperintahkan beristighfar, padahal Rasulullah tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan beristighfar, padahal andai kata berbuat dosa sebelum beristighfar sudah diampunkan. Wa inna ma qala dzalika qiyaman bihaqqil ubudiyah. Rasulullah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, untuk memohon ampun kepada Allah, hanya dalam rangka melaksanakan hak atau tugas
penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena titel yang paling tinggi yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad adalah Al-Abd, ya, hamba. Dan kata hamba itulah yang paling diagungkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'diman li sya'ni rububiyah, mengagungkan tentang keadaan ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'liman lil ummah al-muhammadiyah, dan ini yang paling penting. Rasulullah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujud membaca itu untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara bertasbih dan bagaimana cara beristighfar. Fiqhul hadis, fikih hadis yang dapat diambil, masru'iyatu adgarin tuqalu fi ruku' wa sujud. Disyariatkannya beberapa zikir yang dibaca ketika ruku' dan sujud. Ma'thura anir Rasul, bersumber daripada Rasul, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang kedua, musaratul Rasul ila imtithali ma amara Allah bihi minal jam'i bainal maghfirah wa tasbih. Kalau ada perintah sebelum Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, maka Rasulullah menjalankan lebih dahulu. Jadi tidak pernah Rasulullah melarang lalu Rasulullah melakukan, kecuali untuk memberi syariat, mengajarkan kepada umatnya, dan tidak pernah Rasulullah memerintahkan kecuali sebelumnya Rasulullah menjalankan lebih dahulu, termasuk untuk bertasbih atas perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasulullah bersegera mengamalkan lebih dahulu, yaitu mengumpulkan antara memohon ampun dan tasbih, baru menganjurkan kepada umatnya. Pepatah mengatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun azimun idza fa'altahu arun azimun idza fa'altahu. Ya. Janganlah kamu melarang orang melakukan satu akhlak yang tidak baik, tapi kamu melakukan dengan akhlak yang sama. Arun azimun atau idza fa'altahu arun azimun, jika kamu melakukannya itu adalah aib, sangat memalukan. Kamu melarang tapi kamu melakukan. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu akan memerintah orang untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, kamu melupakan dirimu, tidak melakukan kebaikan yang kau perintahkan kepada orang lain. Padahal kamu wa antum tatlunal kitab, kamu membaca Al-Qur'an, kamu membaca hadis. Kamu belajar, tapi kamu menyuruh orang, sedangkan diri kamu sendiri tidak menjalankannya. Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang amal ma'ruf nahi munkar tapi dia sendiri tidak menjalankannya, berarti ulama, ya, maka kelak pada hari kiamat akan ditarik ususnya, diputar. Nah, sehingga mengagetkan semua ahli neraka. Orang ahli neraka itu sudah tersiksa dengan siksa neraka sudah sangat-sangat luar biasa, tapi dia lebih tersiksa dan terganggu tatkala melihat orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, betapa siksanya melebihi orang-orang yang tidak alim. Hingga Rasulullah SAW menyampaikan, yang diterjemahkan oleh Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, bagi setiap orang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, akan dilemparkan ke neraka jahanam sebelum penyembah berhala. Qabla ubadil wathan, akan dilemparkan ke neraka jahanam sebelum penyembah berhala. Artinya orang alim itu ancamannya sangat keras dibanding orang yang tidak alim. Orang yang belajar itu harus lebih berakhlak daripada orang yang tidak belajar agama, karena ancamannya lebih keras.
Ya, apalagi diingatkan dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, aktsaru munafiqi hadil ummah gurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari umat Nabi Muhammad adalah orang yang banyak membaca, artinya orang alim. Sehingga subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, karena juga mensucikan berarti mengagungkan, walaupun ada tambahan istighfar. Tapi saya ulang kembali, dalam madzhab Syafi'i yang dibaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azimi wa bihamdi pada waktu rukuk, dan subhana rabbil a'la wa bihamdi pada waktu sujud. Kalau di luar sujud mungkin mengambil riwayat yang lainnya, termasuk mungkin kalau mengamalkan suatu waktu tidak apa-apa, kan juga tidak bertentangan. Namun perlu diingat, bacaan yang panjang, doa yang panjang itu adalah pada waktu apa? Sujud, dan itu dilakukan dalam salat sunnah, dan biasanya baginda Nabi Muhammad SAW melakukannya dalam kegelapan malam pada saat tahajud atau sholat malam. Ini mungkin yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan sholat kita lebih sempurna, sholat kita lebih mirip dengan sholat baginda Nabi Muhammad, sehingga yang kita lakukan dalam ibadah kita, dalam keseharian kita lebih meniru baginda Nabi Muhammad dalam rangka menjalankan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan atau panutan yang baik dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Apalagi secara khusus Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Kalau kalian mau ibadah, kalau kalian mau haji, ambillah dari aku. Mudah-mudahan itu yang terjadi dalam ibadah kita, bahkan dalam kebiasaan dan keseharian kita lebih mencontoh dan memiripkan perbuatan kita dengan perbuatan baginda Nabi Muhammad, yang dengan demikian mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.